وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala asy-Syaikh Muhammad Basmul hafizahullahu taala wa alaihi naqul yajibu ala talibil ilmi ay yahrisu ala tashihin niyyah wa ikhlasiha lillahi azza wa jalla. Wa qad yaqulu qail hal ma'na hadha anni la atlubal ilma hatta usahhiha niyyati? Anni la atlubal ilma. la atlubul ilmi. La atlubul ilma. La atlubul ilma. Ahsanallahu. Hal ma'na hadha anni la atlubul ilma hatta usahhiha niyyati? Aqul la utlubil ilma wa anta fi talabika raji'u nafsik wa 'alid nafsak fi babi tashihin niyyah. Fa in qala ana uridu an atruka talabal ilmi hatta usahhiha niyyati, aqul hadhihi hilatun syaitaniyah fatahalaka baban min ababil khairi yuridu ay yusrifaka amma huwa khairun wa aula, walidzalika istamirru fi talabil ilmi wa 'alid nafsak fa in alij nafsak kan? Fa inna ilmaka fa inna ilmaka sayahdika insyaallah ila ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Wassalafu kanu yaqulun talabna al-ilma li ghairillah fa aba ay yakuna al-ilmu illa lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa alaihi naqul, kita katakan yajibu ala talibil ilmi an yahrisa ala tashihin niyyati wa ikhlasiha lillah. Wajib atas penuntut ilmu untuk berhasrat dalam memperbaiki niat dan mengikhlaskan niatnya kepada Allah Ta'ala. Wajib. Qad yaqulu qail, kadang-kadang ada yang berkata begini, hal ma'na hadha anni la atlubul ilma hatta usahhiha niyati? Apakah maknanya ini adalah saya enggak nuntut ilmu dulu sampai saya memperbaiki niat saya? Kayak gitu enggak maknanya? Mau nuntut ilmu tapi kayaknya saya belum ikhlas nih, masih banyak hawa nafsu ya. Kira-kira gitu enggak? Kalau kayak gitu enggak jadi-jadi antum. Iya, sampai tuwir juga enggak jadi itu. Ya, jadi di sini masalahnya ketika antum mengkorinkan amalan, usahakan ikhlas. Tapi jangan halang-halangi amalan tersebut dengan alasan belum ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu iktisabi. Ikhlas itu bisa antum dapatkan gitu loh. Ya, ikhlas itu adalah hibatullah, yaitu karunia Allah, minnatullah. Tetapi antum bisa ikhtiar, iktisabi, mengusahakannya gitu loh. Ya, maka aku katakan, kata Syekh, enggak seperti itu. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu. Apakah Syekh mengatakan tuntutlah ilmu walaupun riya? Enggak juga, enggak gitu juga kan? Ya, ngerti? Kalau misalnya Rahmat nanya, mana Ustaz, ana pengen ke kajian antum tapi ana khawatir ana belum ikhlas. Gitu, misal karena Miftah punya adik cantik banget Ustaz. Misal ada nggak? Nggak ada. Antum punya kan? Saya punya adik yang, nah gitu kan, misal aja ya. Adik antum cowok? Anak terakhir, masya Allah. Bungsu, bontot. Ya.
Anak gak enak Ustaz. Miftah punya kakak Hali gitu. Hali itu cantik. Kakak ada. Udah nikah. Ngawur antum. Ngawur antum. Gak cerita aja cerita. Enggak, ini contoh aja. Mas, Ana bilang gimana? Dia bilang, Ana belum bisa ikhlas, takut Ana caper sama Miftah. Ya, Ana sebagai muallim jangan bilang ya udah nggak apa-apa, antum tunggu aja sampai ikhlas. Itu muallim apaan gitu? Dia nggak ikhlas, bahkan nggak ngaji nanti. Ntar ini Miftah di sini, di pengajian lain ada Miftah lain yang punya adik perempuan. Padahal Miftah sendiri nggak pernah ngasih tahu ke dia punya adik perempuan, dia aja kegeeran sendiri gitu loh. Kan gitu. Makanya apa tuh Anda lakukan? La ya Rahmat. Utlubil ilm, tuntut ilmu, datang ke majelis. Tapi Ustaz, nggak ada tapi-tapian. Terus saya bilang, udah antum nuntut ilmu aja. Masalah riya, nggak apa-apa lah riya lah. Yang penting nuntut ilmu dulu. Ini juga salah. Yang benar adalah antum tuntut ilmu wa anta fi talabika. Dan ketika antum nuntut ilmu itu datang ke kajian, raji' nafsak. Ya, raji' nafsak maksudnya murajaah, antum lihat lagi tuh niatan antum. Jadi beramal, bergerak. Tapi antum perhatikan niat antum. Jangan antum nggak mau bergerak gara-gara apa? Gara-gara nggak cukup niatnya. Nggak niatkan yang baik. Wa'alij nafsaka fi babi tashihin niyah. Dan sembuhi diri antum itu, obati diri antum itu dalam masalah memperbaiki niat. Hati-hati ini bisikan syaitan ikhwan kadang-kadang. Misalnya Rafi, ana nggak mau ke kajian Ustaz Hasan, kenapa? Ana disuruh baca. Nanti nggak enak dipuji sama akhwat di YouTube misalnya. Nggak ada yang muji antum. Antum aja kegeeran. Mirip antum sama dia. Nggak ada apa-apa kok. Nah gini, anak bilang gitu. Datang kajian. Datang. Ya, antum nggak tersinggung kan Rofi ya? Anak husnuzan. Kemudian, fa'in qal, kalau misalnya kemudian tetap dia bilang, ya Ustaz, ana uridu an atruka talabal ilmi hatta usahiha niyati. Ustaz, ana enggak datang dulu deh Ustaz, sampai saya benahi niat dulu. Langsung ditembak sama Syekh Muhammad ini. Hadhihi hilah syaitaniyah. Ya alasan setan aja nih. Gitu. Tapi kalau digituin antum dan setan ini ngerasa gitu. Ya. Gitu kan Muhammad ya. Datang, enggak usah. Ustaz, ana benahi niat dulu Ustaz. Kayaknya ana belum ikhlas. Ini setan kayak gini. Kok tahu Ustaz kata Rahmat gitu. Lah iya, setan biasanya kayak gini emang. Untuk menghalangi seseorang dari kebaikan, setan mentazyin kemudian seolah-olah ini masalah yang penting. Ya, antum jangan lakukan. Antum belum bagus niatannya, ntar masuk neraka antum. Coba lihat hadis Nabi SAW 3 golongan itu. Menuntut ilmu dia supaya dianggap alim, supaya dia qori itu. Ya kan gitu. Ada di kampung misalnya di masjid. Nggak ada di masjid itu yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Antum kemudian hanya satu orang misalnya di antara mereka, dan itu pemuda, antum pemuda, hanya antum yang bagus bacaannya. Antum lihat Al-Fatihahnya aja belepotan. Ha dibaca ka. Al-Kamdu. Ya kan gitu mana? Al-Kamdu. Alhamdulillah. Ya kan? Di Jawa tuh kayak gitu kan? Iya kayak gitu, Alhamdulillah. Ngalamin. Ya kan susah. Ainnya nggak kena gitu loh. Dan ini bisa apa? Nggak sah imamahnya, nggak bisa sholatnya. Nah maka antum, aduh gimana? Masa dibiarkan kayak gini? Imma ana ajukan diri sama menjadi imam, atau imma ana ajarkan. Gimana ikhwan? Masa antum biarkan gitu aja? Terus kayak gitu biarkan? Antum ajuin. Maaf Pak, boleh nggak saya yang jadi imam? Tapi jangan langsung datang ujuk-ujuk langsung kayak gitu, enggak.
Tapi antum perlahan-lahan dakwahi, dekatin orang-orang DKM, Pak maaf nih Pak, saya alhamdulillah punya ilmu qiraah dan ini boleh enggak saya menggantikan posisi Bapak jadi imam misalnya. Itu salah satu gerakan untuk apa? Memperbaiki umat. Dan kemudian antum bilang, tapi anak kayaknya nggak bisa ikhlas nih. Padahal ini darurat, ikhwan, ini darurat. Darurat nggak kira-kira? Darurat, orang-orang nggak sah sholatnya loh kayak gini jadinya, karena dalam kaidah man tasihu imamatuhu man tasihu salatuhu tasihu imamatuhu. Siapa yang sah salatnya, sah dia jadi imam. Arti mafhum mukhalafahnya apa? Yang tidak sah salatnya, dia tidak sah keimamannya. Berarti selama ini enggak sah keimamannya dan enggak sah kemakmumannya. Darurat untuk umat. Terus antum, saya enggak bakal ngomong gitu sampai saya perbaiki niat. Enggak baik-baik niat antum. Setan menang di sini. Kan setan menang merasa ya masih aja terus kayak gitu, nggak ada yang benar sholatnya, biarin, digituin sama setan. Hadhihi hilah syaitaniyah fataha laka baban min abwabil khairi yuridu an yasrifaka amma huwa khairun wa aula. Ini membuka pintu ini fataha laka baban min abwabil khairi yuridu an yasrifaka amma huwa khairun wa aula. Sebenarnya kenapa fataha laka baban? Maksudnya kalau misalnya fa'il ya Allah bagus. Atau bisa gini, seolah-olah syaitan ini fataha kembali ke syaitan ya. Bisa juga ya. Syaitan membuka untukmu satu bab dari bab kebaikan, yaitu ikhlas. Tapi dengan bab tersebut syaitan ingin menghalangi dirimu dari hal yang lebih baik daripada itu. Tashihun niyah itu pintu kebaikan enggak? Memperbaiki niat itu baik enggak? Baik. Itu dibuka sama syaitan, jalur kebaikan. Tapi ternyata ujung-ujungnya sebenarnya pengen untuk mengalihkan antum dari hal yang lebih baik dari itu. Paham enggak? Jadi syaitan juga menghitung secara matematika. Bagusan mana nih? Tashihun niyah atau maslahat ini, menuntut ilmu. Bab yang lebih baik dari antum menuntut ilmu dan terhampar ilmu itu pada diri antum itu baik sekali. Gimana ya kata setan caranya untuk apa? Menghalangi antum dari pintu kebaikan yang besar tersebut. Maka setan menemukan cara yang seolah-olah itu baik, yaitu benahi dulu niat antum. Dan antum kan orangnya pengen ikhlas, di situ setan mencuri kesempatan. Jadi setan kadang mengendarai kebaikan untuk menyetop kebaikan yang jauh lebih baik. Jadi menunggangi atas nama kebaikan. Lihat Nabi Adam alaihissalam ketika dengan izin Allah terperdaya akan bisikan syaitan. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai iblis itu apa? Bersumpah loh seolah-olah baik kan ya. Demi Allah ya. Aku betul-betul buat kalian itu menasihati, nasihat. Apa menasihati supaya apa? Makan itu buah dari pohon tersebut. Lihat kan? Seolah-olah baik banget. Itu setan kerjanya gitu. Tapi untuk apa? Menutup pintu kebaikan yang lebih besar, yaitu kekekalan di surga atau terus-menerus di surga. Dan tujuannya apa? Setan untuk menghalangi dari kebaikan. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam alaihissalam dengan sebab itu. Begitu ikhwan. Ya. Jadi dan ini masalah ini yang mungkin menimpa tidak sedikit dari kita ikhwan. Belagak mentashih an-niyah, padahal itu bisikan syaitan. Ya. Ada kajian, jelas kajian, dia tahu dia harus ikut kajian itu dalam artian dia butuh dengan ilmu tersebut. Tapi akhirnya dia berpaling dari masjidnya, nggak mau ikutan. Alasannya banyak. Ini semua banyak kan alasan hilah syaitaniyah. Entah, ini yang paling bagus nih, mentasih ini ya, paling bagus. Ada alasan lain yang lebih rendah darinya. Ya, alasan ngayumin anak lah, alasan nggak enak istri ngambek lah, alasan apalah, alasan token rumah bunyi, ya. Apa coba urusan? Ustaz, token rumah anak bunyi. Lah terus kenapa? Belum diisi Ustaz. Ya isilah habis itu ya ke kajian.
Afwan Ustaz, ana nggak bisa ninggalin token rumah. Apa sih? Gitu. Ya, ada aja alasan dibuat oleh syaitan, gitu loh. Maka hati-hati ikhwan. Dan ana pun ngajar kayak gini ikhwan. Juga kadang-kadang syaitan tuh bisikin supaya nggak jadi kajian. Iya. Kadang mungkin antum kayak gitu. Datang nggak ya? Datang nggak ya? Nggak usah lah, izin aja Ustaz. Ustaz, ana BAB Ustaz. Ya udah BAB aja. Kok izin sama ana BAB? Tapi ana istimror Ustaz, musir BAB-nya. Antum nih. Datang. Dan ana udah pengalaman deh menghadapi beberapa tulab yang memang dia cerita, beberapa tulab cerita sendiri loh karena Ustaz, anak kok mau kajian antum tuh. Ya terutama dulu di Rawa Bambu ya, di pasar Minggu. Anak di rumah tuh malamnya anak udah bercita-cita, ayo besok kajian sama istri datang. Tapi pagi itu tuh Ustaz kayak berat banget Ustaz gitu loh, berat banget gitu loh. Terus apa futur banget gitu datang, apa jalan pun naik motor tuh kayak males banget gitu, males. Tapi pas sampai masjid ini hilang semuanya, nggak ada apa-apa dan enak aja kajian. Itu sering bakal antum hadapi kadang-kadang. Apalagi kajian subuh, ya kan? Apalagi punya kebiasaan apa? Tidur subuh. Orang kalau punya kebiasaan tidur subuh sulit itu. Ya buat kajian subuh. Bakal ada alasan terus. Karena setan suka. Ya, setan suka. Kalau kata orang tua zaman dulu, jangan tidur pagi, rezeki dipatok sama ayam. Sebenarnya nggak gitu ya, namanya rezeki nggak bakal dipatok ya. Lagi pula kan makanan kita kan bukan beras kan. Ya maksudnya mungkin apa ya, nanti kedahuluan orang lain gitu loh, apa terlambat atau apa gitu mungkin maksudnya. Begitu karena ayam sendiri bangun jam 3, jam 2. Anda nggak tahu antum bangun jam berapa tadi. Tapi ala kulli hal, pagi-pagi itu waktu yang antum teruji dengannya. Kalau antum berhasil tidak tidur pagi, seterusnya jarang tidur pagi, antum nanti suatu saat mau tidur pagi susah. Anda sendiri pribadi mau tidur pagi susah. Habis subuh nih susah, beneran. Karena terbiasa di pesantren tidur pagi nggak bisa, kecuali hari libur. Udah diajarin kayak gitu sama ustadz-ustadz kita. Habis subuh murojaah, baca Quran atau ikut halaqah di pesantren. Muskilahnya kemudian kalau misalnya kita pergaulan di kos-kosan, nah antum, tapi alhamdulillah antum jarang tidur pagi, ya bagus. Jangan tidur pagi, jelek. Jangan begadang juga kecuali untuk sholat malam. Itu pun kalau waktunya panjang pas Ramadan aja. Jangan tidur pagi. Habis subuh baca Quran atau zikir atau hadir majelis ilmu kalau ada, atau dengar majelis ilmu gitu. Jangan biasa kayak gitu, nggak bagus tidur pagi itu. Ya, nggak bagus. Laki yang kuat nggak tidur pagi dia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan jeleknya tidur pagi, baik secara kesehatan maupun secara psikologis. Nggak bagus itu. Dan Nabi SAW juga menyatakan hal seperti itu kan dalam hadis Nabi SAW. Ya siapa yang bangun dari tidurnya kemudian ya urutannya lah, sebutkan aja urutannya, bangun tidur kemudian baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia wudu, ya beristinsyak 3 kali, salat subuh berjamaah, ya kan ya? Apakah Rasulullah kemudian bilang habis itu tidur? Enggak. Rasulullah tidurnya apa? Sebelum berkumandangnya azan, beliau sasarean biasa. Apa sasarean itu apa gini? Tiduran bahan biasa gini kan? Rebahan biasa. Habis sholat tahajud. Itu tidurnya beliau, dan itu pun tidur biasa gitu loh. Bukan tidur nyenyak, enggak. Habis subuh apakah beliau kemudian langsung balik ke ini terus bilang udah tidur sampai jam 7? Ini enggak bagus. Enggak bagus. Nanti kalau misalnya dari pagi itu semangat, wajah antum cerah sampai malam insyaallah. Gitu. Sebagaimana wajah Alwi itu masyaallah cerah dia. Karena keterpaksaan. Iya. Karena keterpaksaan. Kalau enggak kayak gini, kalau enggak datang dimarahin, ya. Udah Kang Ikin duluan aja gitu. Sakit perut nih, ya. Mungkin di kamar mandi dibisikin sama setan. Udah. Ya. Pasti enggak ikhlas nih, ya kan? Udah, enggak usah datang. Alasan aja sakit perut gitu. Kerasa enggak kayak gitu? Enggak kayak gitu. Berarti memang masya Allah beliau ini.
Iya, nggak ada setonnya, ya. Atau mungkin sudah menyatu, ya enggak. Ya, Masya Allah. Ya, walidzalik istamirra fi talabil ilm fil amr. Oleh karena itu terus meneruslah dalam menuntut ilmu. Wa'alij nafsaka, obati diri antum. Fa inna ilmaka sayahdika insyaallahu ila ikhlasin niyati lillahi ta'ala. Ilmu antum dengan izin Allah akan mengantarkan antum menuju ikhlas. Beneran? Boleh jadi awal-awal antum itu kurang ikhlas atau nggak ada niatan sama sekali datang ke sini. Udah datang aja lah, namanya ilmu bagus gitu kan, nggak ada niatan. Tapi lama-lama antum akan teraut keikhlasan antum. Bismillah, bismillah. Akhirnya jadi orang yang ikhlas. Terbiasa ngaji akhirnya ikhlas. Dan sebagai dai yang udah merasakan diundang sana sini berbagai kota dan seterusnya. Ya. Ana lihat bahwasanya kajian yang sepi seperti ini malah lebih mengundang keikhlasan dibandingkan kajian yang ramai. Ini bukan mencela kajian ramai karena kita juga merasakan, karena dia sebagian kajiannya juga ramai, alhamdulillah. Bahkan Anda bilang ke Alwi atau Ikin seringkali, Anda nggak melihat berapa orang yang nonton, itu lebih baik bagi Anda, ya nggak? Faham nggak maksud Anda? Ini kan ada yang nonton nih misalnya, antum nggak perlu kasih tahu berapa. Ini kan kita streaming di Facebook dan di YouTube ya. Misalnya yang nonton 5, nggak masalah. Ya kalau misal kita tahu yang nonton berapa, dikit ternyata, mangkel. Gue udah habis kuota, yang nonton dikit lagi. Udahlah besok-besok gue pecat-pecatin semuanya gitu. Kan gitu. Tapi coba kalau misalnya kita nggak ada pikiran untuk berapa orang, lebih terjaga nggak hati kita? Lebih terjaga. Maka obati diri antum gitu loh. Dan diantara mengobati diri ketika ini ada majelis ilmu tabligh akbar atau kajian yang besar yang banyak pengunjungnya. Ada kajian sepi, agak berat kadang-kadang dari segi materinya, tapi antum tahu itu kajian malah lebih berfaedah. Logikanya memang antum lebih pengen ke kajian yang berfaedah ini, lebih berfaedah daripada kajian ramai. Tapi kadang-kadang hawa nafsu mengantarkan lebih semangat kepada yang ramai dibandingkan yang lebih bermanfaat. Kenapa begitu? Karena ada keinginan antum di sini, semangatnya antum tertambat pada kuantitas. Maka siapa yang semangatnya tertambat pada kuantitas, dia belum ikhlas. Semangat dia adalah lillahi ta'ala. Dan apakah ini ilmu bermanfaat atau enggak buat dia. Begitu. Dan anda rasakan ikhwan, kalau misalnya anda pegang HP ini, anda melihat, kadang-kadang anda ngecek siapa ini. Makanya anda sekarang enggak mau lagi dah pegang HP kecuali untuk membacakan cerita-cerita di kajian yang jin-jin itu. Dah nggak usah pegang HP, bebas dah. Mau ditonton mau nggak terserah, yang penting ada orang di sini. Bahkan kadang-kadang nggak ada siapa-siapa. Kayak waktu itu malam-malam Merdeka ya, sama Alwi itu, waktu Bidatul Mujtahid. Antum kan izin kemudian kan, ya. Nah kemudian tinggal anak sama Alwi. Udah berdua itu, anak merasakan sekali ikhwan. Setelah itu kan selesai kajian, Alwi pulang. Yang hadir di sini apa? Nggak ada apa-apa. Kholas yang ada suara jangkrik, suara ini, ya kan? Nggak ada apa-apa dari sini. Tapi dari situ kita belajar, beginilah dunia ikhwan sebenarnya. Adapun akhirat kita belum melihat hasilnya. Dunia sebenarnya ramai itu justru membuat apa? Kita malah menjangkarkan kebenaran atau tidaknya di ramainya orang atau tidak. Itu salah. Seolah-olah kalau sepi nggak ada siapa-siapa itu salah, kita enggak. Ya, jadi hati-hati di sini ikhwan. Alij nafsaka. Ketika ternyata antum hanya condong kajian ramai saja, yang penting ramai. Adapun kajian-kajian sepi nggak usah ikutin adanya. Serem juga ustadznya gitu misalnya. Nah, ini bisikan setan juga ini. Maka berarti antum belum disebut talibul ilm yang betul-betul nyari ilmu ikhwan. Antum mencari apa? Talibul jemaah, nyari jemaah gitu, bukan cari ilmu. Begitu. Ya. Adapun kalau misalnya ternyata ramai tapi bermanfaat, berilmiah dan antum butuh, nah itu fadhol. Tapi bukan karena ramainya. Karena antum butuh ilmu tersebut. Alij nafsak. Dan ilmu antum lama kelamaan, semakin antum gali ilmu dengan baik, itu akan mengantarkan antum insyaallah dengan izin Ar-Rahman akan mengantarkan antum menuju keikhlasan kalau antum benar nyari ilmunya. Tapi kalau dari awal niatan antum nyari ilmu untuk suatu dunia, ilmu ini tidak mengantarkan antum. Enggak. Tapi dunia yang nganterin antum. Seperti antum dekat sama seorang ustaz misalnya.
karena antum pengen di-endorse barangnya. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Itu aja tujuan antum. Dan antum ikut kajian-kajiannya hanya supaya suatu saat Anda bisa di-endorse barang dagangan Anda. Ini kan tujuannya dunia berarti. Dia nggak ikhlas. Dan ketika pun dapat ilmu dari ustaz, walaupun dia ngangguk pas ini ngangguk gitu. Ngangguk ya. Ilmu dia nggak mengantarkan keikhlasan. Kenapa? Karena hatinya udah ditabiatkan dari awal, settingannya apa? Endorse. Gitu. Ya, seperti itu, ikhwan. Hati-hati. Nuntut ilmu. Dekat sama ustaz, alhamdulillah. Dapat faedah, ambil faedahnya. Raup faedahnya, catat, murojaah di rumah dan ikhlaskan benar-benar. Gitu, ikhlaskan benar-benar. Wassalafu kanu yaqulun, salaf mereka dulu berkata, talabna al-ilma li ghairillah. Ya mungkin li ghairillah di sini maksudnya tidak ada niatan, bukan maksudnya syirik. Ya ana enggak bisa menuduh salaf mengatakan mereka riya, enggak, ana enggak bisa menuduh kayak gitu. Tapi li ghairillah maksudnya ini la niyata fih. Tidak ada niatan gitu loh. Ya pengen aja nuntut ilmu. Atau asalnya kerja sama ustadz misalnya gitu. Misal saja. Ya, kayak tim ustadz misalnya. Ana kajian sama Ustadz Hasan misalnya, sering kajian sama beliau karena misalnya ana sopirnya gitu loh. Tadinya sopirnya. Fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah. Maka ilmu ini menolak gitu. Menolak untuk menjadikan diri ilmu pada diri ana, menolak. Dia menolak kecuali untuk lillahi ta'ala. Jadi kalau misalnya seseorang, sopirnya ustaz atau orang terdekat atau kameramennya ustaz misalnya, karena awalnya kebetulan pekerjaan, ya, atau dia sebagai editor di sebuah stasiun TV dakwah, di TV dakwah, dia orang biasa awam, ada kayak gitu, ya kemudian tadinya nggak ada niatan untuk nuntut ilmu, cuman ngediting aja, tapi lama-lama kok ini kok penting ya, ini kok bener ya ini, nah akhirnya mulai apa? Ini nggak bisa ilmu ini didapat ini kecuali kalau anak pengen nuntut ilmu, bukan sekadar kerja saja. Makanya juga nasihati tim Anda, kadang di grup tim ya kan gitu kan, supaya tim ini siapapun antum dekat sama ustadz harus rajin nuntut ilmu, jangan tidur pagi. Pernah nggak anak main gitu di grup? Pernah nggak? Pernah kan ya? Udah lama sih. Jangan tidur pagi. Ayo, pernah nggak Rahmat? Di grup tim. Jangan tidur pagi, rajin nuntut ilmu. Jangan sebagian yang rajin, sebagian malas. Anda nggak mau seperti itu. Semuanya harus rajin nuntut ilmu dan kemudian ikhlas. Begitu. Ilmu ini kemudian menolak dirinya ada di hati kita, kecuali kalau misalnya kita tujukan ilmu ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memberikan taufik atas ilmu kita. Begitu ikhwan. Ya lanjut aja. Sedikit lagi tapi berapa halaman ini? Enggak, terus saja karena kita sebenarnya malah asal Robi yang harus kita bahas hari ini ya. Ya tapi enggak apa-apa, bisa dinasakh nanti. Al-aslu Robi. Jangan nangis. Al-ilmu huwa qaulillahi wa rasulihi. Qaulullahi. Al-ilmu huwa qaulullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qaulu sahabati ma'al ijma'i wal qiyasis sahihi. Fayafhamul Qur'ana was sunnata ala dha'i fahmi sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin wa hadha huwa sabilul mu'minin. Qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Walillahi darul qail al-ilmu qala Allahu wa al-ilmu atau qala Allahu qala durrul rasuluhu. qail lillahi durrul qail Walillahi durrul qail al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa tadi bukan walillahi afwan walallahi walallahi durrul qail al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safaha bainar rasuli wa bainar ra'yi safihi kala wala nasbal khilafi jahalah bainan nususi wa baina ra'yi faqihi
kala wala raddan nususi ta'ammuda hadaran minat tajsimi wa tashbihi. Baik. Al-aslu rabi', ilmu itulah perkataan Allah dan Rasulnya. Itu ilmu dan aslul ilmi di situ. Dan kemudian wa qaulus sahabah ma'al ijma'i wal qiyasis sahih. Jadi perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan sahabat, ijma' dan qiyas yang benar. Karena sebagian qiyas itu tidak benar. Kemudian di sini fa yufhamul Qur'anu was sunnatu ala dhawi fahmi sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Maka Al-Qur'an dan Sunnah difahami di atas manhaj pemahaman sahabat tabi'in ya, yang seperti mereka. Inilah sabilul mu'minin. Kata Allah Ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang berusaha menyelisihi, mencederai, melawan Rasul setelah jelas padanya kebenaran dan malah mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman yaitu para salaf, maka kami akan membuat dia nuwallihi ma tawalla. Ana tidak berani terjemahkan ini karena enggak lengkap pemahaman di sini. Wallahu alam. Wa nuslihi jahannam, dan kami siksa dia di jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat. Nusli asla yusli dengan nudkhil beda ya ikhwan. Karena asla yusli ini berarti masuk ke dalam azabnya yang lebih khusus. Itu kalau nggak salah di kitab Ad-Dawa. Jadi Soliya Yasla, yaitu dengan dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu itu masuk, tapi kadang-kadang belum tentu masuk langsung ke tempat paling detailnya. Tapi kalau misalnya Soliya Yasla itu masuknya ke siksanya yang berarti. Walallahi durrul qail. Di sini ada perkataan dari penyair, al-ilmu qala Allah qala rasuluh. Ilmu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Qala as-sahabatu laisa khulfun fihi. Perkataan sahabat itu tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatu. Bukanlah ilmu antum menancapkan khilafiyah yang bersifat safih, sia-sia, bodoh. Itu bukan ilmu ya kawan. Antum mengerti masail khilafiyah, ya. Kemudian khilafiyah ini antara perkataan ulama bertentangan dengan perkataan Nabi. Ini safah, ini kebodohan. Ya, Nabi berkata begini, Kiai fulan berkata begini. Oh, ini khilafiyah, ini kebodohan. Bainar rasuli wa bainar ra'yi safihi, antara Rasul dan antara pendapat orang bodoh. Kalla wala nasbal khilafi jahalatu. Ya, sekali tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu bayangkan. Ya, bainan nususi wa bainar ra'yi faqihi. Kebodohan tiadalah apa ini? Gimana menerjemahkannya? Nasbul khilaf, yaitu antum menyatakan adanya perselisihan antara nusus nas Al-Quran dan Sunnah dengan pendapat faqih bertentangan. Antum bilang khilafiyah, ini jahalah namanya, gitu ya. Kalla wala raddan nususi ta'ammuda hadhara min at-tajsimi wa tashbihi. Ya, tidak pula, jangan pula sampai antum menolak nas-nas dengan sengaja gara-gara apa? Gara-gara berusaha mewaspadai diri dari tajsim dan tasbih. Ngerti gak itu? Ini sindiran untuk kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah dan seterusnya. Dan Syiah dan seterusnya. Qadariyah. Mereka menolak sebagian nas Al-Quran atau hadis karena mereka berusaha hadar, berlari dari sifat tajsim, memfisikkan Allah atau menyerupakan Allah. Nah, ini di kajian-kajian tentang akidah asma wa sifat, sudah anak jabarkan panjang ya. Ya, itu bukan ilmu ya, seperti itu. Bukan ilmu. Ya, menolak ayat Allah atau mentakwil atau bahkan menafikan konsekuensi dari ayat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya ya, dengan alasan lari dari golongan mujassimah atau tajsim. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Ana pikir sampai sini aja untuk kajian ta'sil fi thalabil ilm.
Ada apa pertanyaan tuh? Oh ya. Dari siapa? Di Facebook atau di YouTube? Di YouTube ada, di Facebook juga ada. Masya Allah, alhamdulillah. Ana bahagia kalau ada pertanyaan dalam artian Allah memberikan kabar gembira bahwasanya ada yang menyimak kajian ana selain dari hamba Allah yang ada di sini. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Tapi susah nggak pertanyaannya? Kalau yang di Facebook ini enggak ini sih. Pertanyaan dari Hamdi Akbar. Hamdi Akbar. Bismillah. Tadi Ustadz sebutkan bid'ah yang mengandung kesyirikan. Contohnya apa ya Ustadz? Syukran barakallahu fiik. Bid'ah yang mengandung kesyirikan adalah bid'ah dalam di antaranya bid'ah akidah dan sebagian bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Bid'ah yang berkaitan dengan akidah misalnya tatayyur. Ini kan bisa menjadi kebid'ahan, bisa juga syirik. Bid'ah dan juga syirik. Ya. Kalau misalnya nikah di tanggal sekian, ntar apes. Gimana? Itu kan keyakinan dapat dari mana coba? Nikah kan ibadah gitu loh. Dan ditentukan dengan tanggal, gak ada sunnahnya masalah ini. Ya, kalau tanggal misalnya sekarang tanggal berapa? 16 September. Sekarang Safar atau udah masuk apa? Ada yang tahu nggak sekarang? Apa sih? Jangan-jangan Ramadan sekarang? Safar masih 29 Safar. Jadi jangan nikah 29 Safar. Karena namanya aja Safar, kuning. Kan asfar kuning. Ntar kena penyakit kuning, apa coba? Ya. Nah, atau bid'ah yang juga masuk ke dalam syirik seperti tawasulan kepada orang yang sudah mati. Ini kebid'ahan. Minta kepada yang mati dan ini juga syirikan gitu. Ini bid'ah sekaligus syirik dalam akidah dan dalam amaliyah, amalan kesyirikan. Ya, seperti itu. Jadi bid'ah yang seperti ini, kalau Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan menyebutkan bahwa bid'ah seperti ini termasuk bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah kubra dan bid'ah sughra. Dan bid'ah yang menjurus ke kesyirikan ini bid'ah kubra, berbahaya sekali. Begitu. Jadi ada kebid'ahan yang sekaligus syirik gitu loh. Ketika memang di situ ada kesyirikan di bid'ah tersebut. Ya, larung di laut itu kebid'ahan. Ya dengan alasan menolak bala. Kebid'ahan. Dan ditujukan ini kepala kerbau dan nasi tumpeng dan seterusnya untuk siapa? Penunggu pantai selatan. Caranya gimana? Dibuang ya ke laut ya. Padahal kan biasa yang menunggu kan di atas gini, dia duduk di atas sama tenda ininya. Itu penunggu pantai yang sebenarnya itu. Ya kan ya? Itu penjaga pantai sebenarnya. Pakai kacamata hitam, ngeliatin kalau ada orang rusuh gitu. Nah itu kasih ke dia kepala kerbau itu. Disate gitu. Disate nanti. Lah ini ngasih ke rantu pantai kidul ya. Yang pakai kemben hijau itu katanya sama mana? Anak pakai batik, dia kemben jelekan. Ya, katanya ratu pantai, tapi pas keluar kok nggak basah. Ya kan? Iya kan? Iya. Nggak basah. Ya kan naik kuda lagi sama delman-delmannya tuh. Ya kan naik kuda, kudanya kuda darat. Bahlul itu ratu itu. Harusnya kuda laut. Katanya penguasa laut kok pakai kuda darat. Kemben udah langsung kering. Itu dry cleaningnya pakai apa itu kok bisa? Kan? Kan orang-orang itu bahlulnya kan kuadrat kubik bahkan. Bisa kayak gitu. Mikir dong itu ratu kok bisa kayak gitu, dia pakai apa? Kita aja washing cleaning aja susah. Hatta pakai ini nggak langsung kering, ini langsung kering, muncul langsung kering tuh. Masya Allah, scanningnya pakai apa itu? Kita jadi ngomongin ratu kayak gitu ya. Tapi anak empat banget beneran, Allahul musta'an. Semoga Allah jaga anak dan dua antum dari kesyirikan ya kawan. Alhamdulillah.
Ya, itu kebid'ahan akidah dan masuk ke dalam kesyirikan, larung laut dan semisalnya. Ya. Pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Atas nama Hermansyah Nasution. Masya Allah, Hermansyah Nasution. Fadol. Bismillah, izin bertanya ya Ustadz. Tadi ada yang menyinggung mengenai uzur bin jahal. Bisa dijelaskan kaidah saat memvonis seseorang dengan uzur bin jahal? Barakallahu fikum. Uzur bin jahal dalam apa nih? Lagi dalam kekafiran atau dalam apa? Jadi uzur bin jahal biasanya dibahas dalam masalah memvonis, ya, vonis ta'yin dalam takfir gitu kan. Ta'yin itu apa? Ta'yin, takfir muayyan, yaitu mengkafirkan orang tertentu atau pihak tertentu dengan sebutan nama langsung orang ini, atau dengan menunjuk orangnya atau pihaknya. Ini takfir muayyan, ya. Maka ini memerlukan syarat yang ketat dan juga menyeleksi mawani'nya ada atau enggak, pencegahnya. Nah, di antara pencegah takfir adalah al-jahl. Di antara pencegah takfir al-jahl. Dan jahl itu, kita tahu jahl itu apa? Adamul ma'rifah atau adamul ilm. Tidak tahu. Nah, namanya tidak tahu itu adalah tidak tahu adalah suatu sifat dan unsur pada diri seseorang. Gitu loh. Jadi ketidaktahuan seseorang itu tidak bisa dikiaskan oleh diri kita masing-masing. Artinya gini kan, Ana tahu, antum belum tentu tahu, ya enggak? Dan Ana nggak bisa memaksakan antum sudah tahu atau belum gitu loh. Saya udah tahu, masa kamu belum tahu? Ya bisa, betul dia belum tahu. Ya kan, mungkin gitu nggak? Iya. Coba antum tahu nggak arti kata buruj? Tahu nggak? Tuh kan nggak tahu. Masa nggak tahu? Ana aja tahu sejak kecil SD. Masa tuh nggak tahu? Kira-kira maksa nggak nih orang? Maksa banget. Ya begitu ya. Nah, kemudian ketidakberilmuan atau ketidaktahuan orang itu beda-beda. Sebagaimana keilmuan orang juga beda-beda. Maka dengan perbedaan ini, antar orang pun beda, antar ulama pun beda, antar awam apalagi gitu kan. Dengan ketidaktahuan ini atau dengan ketahuan ini yang berbeda-beda, maka ulama pun menetapkan bahwasanya dalam takfir muayyan ini perlu diperhatikan mawani'nya. Apakah dia memiliki uzur, yaitu dengan kejahilan atau enggak. Ya. Dan kejahilan itu pun bertingkat-tingkat, ikhwan. Ada yang memang seolah-olah dia tuh mengerti, tapi sebenarnya dia nggak ngerti. Mungkin nggak orang kayak gitu? Dia ngerasa ngerti pas dikaji, ngaji, dia ngangguk. Dia ngerti dengan bahasanya sendiri, tapi sebenarnya itu salah paham dia. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa sangat. Apalagi di negeri yang mana kejahilan menyeruak. Pun kalau orang yang paham akan agama Allah itu salah paham. Banyak gak yang salah paham tentang akidah kita? Banyak. Bahkan sebagian orang pun salah paham tentang takfir muayyan pun banyak. Ya. Salah paham tentang tawassul ke kuburan. Semua orang mengatakan kalau misalnya kita bilang ke orang itu, ya akhi, syirik itu boleh apa enggak? Sepakat semua orang awam bahwasanya syirik itu enggak boleh, ya enggak? Baik pakai ya atau enggak pakai ya. Syirik atau sirik, ya. Semuanya enggak benar, ya. Ya. Sekarang orang jangan masalah syirik yang benar, yang gede itu, yang besar ya, yang detail itu. Masalah ghibah aja, kita tahu apa enggak kadang-kadang. Kadang-kadang kita enggak ngerasa kalau kita sedang ghibah. Ya. Kadang-kadang anak ngomong iqrar bihi wa tauhid daripada nikah. Enggak apa-apa ya, antum maafin ya. Itu ghibah sebenarnya gitu loh. Tapi antum maafin ya. Antum izinin enggak anda melakukan lagi kapan-kapan ya, enggak apa-apa ya. Tanpa sepengetahuan antum enggak apa-apa ya. Ghibah. Kadang-kadang ada orang, Dika tahu enggak Dika? Ya Masya Allah ya, fokus dia lagi enggak dengerin ustadznya dia. Masya Allah Dika, antum nih. Nah, kadang-kadang ibu-ibu lagi ngomong, ini bukannya lagi ngomongin orang. Tapi dia tuh gajinya dikit banget tahu. Ini ngomongin orang apa ngomongin iblis sebenarnya dia? Ngomongin orang. Dikiranya dia nggak sedang ghibah. Karena dia nggak paham kalau itu namanya ghibah. Ini masalah yang kecil aja orang banyak salah paham. Apalagi kemudian kalau kiai ngajarin syirik. Dia kira itulah tauhid. Dia kira itulah tawassul syar'i. Iya nggak? Ada sebagian orang sujud ke kuburan. Ini zahirnya kufur nggak nih? Zahirnya syirik nggak nih? Zahirnya syirik. Baik. Dan ini kesyirikan, kekufuran.
Tapi antum lihat gak negeri antum seperti apa? Pengajaran para ulama-ulamanya mereka mengajarkan tolib-tolib ini. Mengajarkan, mendistorsikan seolah hal tersebut adalah salah satu bentuk yang baik dalam peribadatan kepada Allah melalui kuburan ini. Akhirnya mereka paham gak itu bahwa saya itu syirik? Paham gak? Nggak paham. Bahkan mereka menganggap itu adalah ibadah. Ini apa namanya? Misinformasi ini. Nah, makanya tugas kita sekarang membayankan dulu kepada mereka. Afwan, akhi, ini syirik ini. Kira-kira mereka melawan nggak kalau disebut ini syirik? Melawan karena kejahilan mereka. Apakah langsung kita kafir kamu karena ngelawan? Sebentar, dia ngelawan karena bodoh. Paham di sini? Jahil murakkab karena bodoh. Ya kita juga nyuruh jahil murakkab kamu, kafir kamu. Udah kafir, jahil murakkab, apalagi habis itu? Tanamkan pada dia pemahaman yang benar dengan cara yang baik dulu. Karena dia salah paham. Baik, nggak bisa saat pokoknya, nggak ada uzur. Ini tuh ma'ruf bagi sampean mas. Sampean bersyukur Allah beri hidayah, tahu akhirnya. Allah beri dalam relung hatinya itu bilik untuk memahami ini. Nggak semua orang sama ikhwan. Ini juga kita nggak mengatakan bahwa itu bagus, enggak. Tapi edukasikan dulu ini orang-orang ini nggak paham, kasihan mereka. Apalagi kalau sudah punya nama, ini lebih sulit lagi ini. Misalnya Gus Miftah, ya, Gus Miftah ini boleh nggak? Marah Gus Miftah. Apaan Ustadz? Ustadz belum pernah diundang ke Deddy Corbuzier udah sok-sokan. Ana udah pernah 2 kali gitu. Iya. Ya kan Gus Miftah ya? Iya, bareng saya lagi. Antum siapa Ustadz? Baru kajian di Cilangkap nggak ada siapa-siapa gitu. Kan kayak gitu kan mutakabbir jadinya. Tapi itu yang menghalangi dia di pemahaman. Kita beri dia uzur karena ini, karena kesombongan dan kejahilan ini. Iya. Kalau kita misal oke. Nusalim kita apa namanya? Dah enggak apa-apa lah. Tidak ada uzur dalam masalah aqidah usuluddin. Baik, enggak ada uzur. Tafadhol. Sekarang kita ingin masing-masing silakan mempraktekkan apa yang dia fahami, oke? Kita mempraktekkan uzur bil jahal dan kita lihat orang tersebut sebelum kita mengkafirkannya. Dia jahil enggak dan seberapa derajat kejahilannya? Ya. Nah kemudian nggak ada, kalau dia nggak jahil, dia tahu, dia jelas tahu, kita kafirkan. Dan itu pun kita kafirkan pun perlu pertimbangan lagi ikhwan. Jangan langsung diterbitkan fatwa gitu aja. Siapa antum? Jangan-jangan pengkafiran antum malah justru memperburuk suasana gitu loh. Apalagi kalau yang dikafirkan adalah orang-orang yang memiliki peran besar di negeri ini atau dalam daerah gitu loh. Fitnahnya lebih besar. Bukan antum menjadikan orang dapat hidayah, malah mengaburkan orang semakin kabur dengan sekabur-kaburnya. Taib, itu amalan kita. Kita memberi uzur jangan jalan sambil kita mendidik mereka. Bagi yang tidak memberikan uzur sama sekali, sekarang kata Nabi, kata Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan pada keluarga terdekat. Silakan kafirkan dulu keluarga sendiri. Bisa nggak orang-orang yang menafikan uzur bil jahl ini sebelum dia ngomongin presiden, sebelum ngomongin menteri agama, sebelum ngomongin di Facebook atau ngomongin di mana? Lihat keluarganya sendiri. Lihat keluarganya. Jujur lihat keluarganya. Lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat mbahnya, lihat mboknya. Lihat. Berbuat syirik enggak? Punya keris enggak? Punya jimat enggak? Berikan uzur atau enggak mereka? Oh enggak Ustaz. Berarti kafir mereka. Enggak juga Ustaz. Antum mau mengamalkan apa enggak? Kalau antum mau kafirkan ayo tegas. Ya udah Ustaz, kafir mereka Ustaz. Nah gitu dong. Kafirin mereka. Kafir muayyan. Ngomong langsung. Enggak berani Ustaz. Berani di Facebook antum. Keluar di Facebook. Debat di Facebook. Ketemu orangnya enggak pernah. Tapi debat di Facebook. Giran mbah sendiri. Enggak antum kafirkan. Kalaupun kafirkan enggak mau di depannya. Kenapa enggak mau di depannya? Antum berikan takfir kepada dia. Muayyan kepada mbah. Sampean kafir. Oh boleh. Rak krungu le, kafir mbah. Apa? Kafir. Kafir mbah. Sapa sing kafir? Sampean. Apa? Aku kafir. Buah tokmu kowe. Kan langsung marah dia mbahnya. Kafir gimana kamu cucu? Baru kemarin nyusu sama ibumu, sekarang udah ngafirin mbah. Enggak terima kan? Karena enggak ada uzur mbah bil jahl. Apa kowe uzur bil jahl itu? Mbah punya keris. Terus suka ke kuburan, minum air kendi kuburan, kemudian minta sama orang yang dikubur. Itu syirik mbah. Syirik apa kamu anak kemarin sore? Gitu kan dihituin sama mbahnya kan. Kamu anak kemarin sore.
udah berani mengkafirkan saya. Kira-kira mbahnya terima nggak dikafirin? Enggak. Dapat nggak hidayah mbahnya? Enggak dapat. Malah makin menjauhkan. Itu yang diinginkan rekan-rekan sekalian. Ustadz ini masalah ilmiah Ustadz, jangan baperan Ustadz. Enggak, Anda enggak baperan. Antum praktekin aja ilmu antum ke keluarga antum dulu. Praktekin aja, jangan cuma ngomong doang di Facebook, praktekin di keluarga antum. Kalau enggak dikeprukin sama keluarga kalau enggak. Ntar mbahnya ngimami. Wah, enggak mau dia kenapa? Kafir mbah saya. Wah, kabur keluarganya gimana nanti? Begitu. Atau dulu antum pernah pakai jimat dan meyakini jimat itu ada sesuatu. Ini kan syirik besar. Ana bilang kan, antum dulu kafir berarti ya? Enggak Ustaz, ana dulu muslim, cuman ana dulu ya salah aja karena enggak tahu. Nah, antum memberi udzur pada diri antum. Kenapa antum sekarang metodenya tidak memberi udzur pada orang-orang lain? Pas antum tahu sok-sokan antum. Kebanyakan yang membahas masalah ini ada orang yang baru tahu dalam bab takfir. Jujur aja. Jujur aja. Rata-rata baru tahu, baru baca. Kemudian langsung korkol, seandainya masalah takfir muayyan ini betul-betul signifikan untuk umat dibahas, seharusnya udah dari dulu banyak salafiyin membahas masalah takfir muayyan. Kenapa baru sekarang 2020? Semenjak datang beberapa dai yang memang dia mengumbar penyakit ini, yaitu penyakit niza' dan khusumah antar salafiyin. Kenapa enggak dari 2010? Kenapa enggak dari 2005? Kenapa enggak dari dulu zaman-zaman Syekh bin Baz? Betul-betul masalah ini dikonsentrasikan sampai rame. Enggak, baru rame sekarang. Kenapa? Kenapa ilmu kok baru ramai sekarang? Paham gak maksud Anda? Berarti ini ada sesuatu di balik ini. Bukan masalah ilmiah semata. Ada masalah di sini nih. Perbedaan ini. Perbedaan apa? Perbedaan kolbu. Ini bukan masalah semata-mata masalah khilafiyah ilmiah. Masalah khilafiyah kolbiyah. Ada perbedaan kolbu. Makanya berkubu-kubu akhirnya. Ya begitu. Seperti itu ikhwan, Ana agak berapi-api karena Ana melihat semangat sebagian dari ikhwan itu semangatnya itu bukan semata-mata memang ingin mencerdaskan umat dan memberikan umat hidayah dan petunjuk ilmiah kepada kebenaran. Tapi semata-mata karena pengen khusumah dan niza. Satunya mengatakan ini khawarij, satunya ini mengatakan murji'ah. Begitu aja terus muter-muter sampai kapan antum kayak gini ikhwan? Sampai kapan? Sementara orang-orang awam terbengkalai mereka dengan kasus pandemi dan seterusnya. Antum boro-boro kemudian memberikan donasi pada mereka, merangkul mereka untuk dapat hidayah. Yang satu udah kafir muayyan, kafir antum langsung. Yang satu semuanya pokoknya udzur, bahkan sampai ada yang membela-bela hal-hal yang sudah jelas salah. Jadi ikhwan kita harus wasatiyah dalam hal ini. Ya, tapi madarat dalam takfir muayyan kalau misalnya dibiarkan begitu saja, mungkin rekan-rekan sebagiannya ini mungkin niatnya ikhlas supaya orang banyak dapat hidayah, mungkin. Tapi kalau dengan cara seperti ini enggak, orang enggak dapat hidayah. Ini perselisihan semua, perselisihan. Ada masalah qalbu di sini. Ya begitu. Coba lanjut. Pertanyaan lain lah. Udahlah enggak usah nanya-nanya hal seperti itulah. Anda sebenarnya malas juga untuk membahas seperti ini. Ditutup aja tuh masalah seperti itu. Insya Allah nanti redup juga. Ya, bakal terkuak nanti ketika apa? Ketika ada yang menguaknya. Sebenarnya hal ini ilmiah tapi qalbiyah juga. Pertanyaan dari Beta Har. Assalamualaikum Ustaz. Beta Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi seorang guru yang menerima hadiah makanan dari orang tua siswi? Baik. Kalau misalnya apa hukumnya guru menerima hadiah makanan dari orang tua siswi? Pertama, hadiah tersebut dalam rangka apa dulu gitulah. Kalau dalam rangka edukasi atau dalam rangka yang berkaitan dengan sekolah tidak boleh. Tidak boleh. Terutama sebelum bagi rapot ini. Tidak boleh ya. Tapi kalau dalam rangka ketetanggaan dan tidak ada maksud apa-apa, maka ini masuk ke dalam bab ihsan ilal jar. Boleh. Ihsan ilal jar. Boleh. Dalam rangka misalnya guru tersebut tetangganya. Maka boleh, tapi harus diniatkan ikhlas. Jangan niatannya supaya ponten anaknya naik. Sebagian dari ustaz atau ulama menyatakan, yang Anda pernah baca ya. Adapun kalau sudah masa liburan, tidak ada kaitannya nanti dengan ponten atau apa, maka silahkan boleh. Yang afdol adalah jangan mengkhususkan guru satu dengan lainnya, tanpa selainnya. Tapi siapapun guru kasih. Gitu. Jangan cuma wali kelasnya doang. Karena kadang-kadang wali kelas jam ngajarnya cuma sebentar, tapi ada guru matematika yang panjang ngajarnya. Semua guru kalau bisa, supaya tidak ada kecemburuan. Begitu, wallahu a'lam. Khalas? Satu lagi, Ustaz.
Pertanyaan dari Ridho Rizky. Bismillah Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz. Ahsanallahu wa ilaikum. Ahsanallahu ilaikum. Ya. Ahsantum. Ahsanallahu ilaik. Ustaz izin bertanya. Syurutut takfir apa? Itu lagi syurut takfir gitu. Udah itu enggak sekarang deh. Ana sebenarnya udah ana panas, udah merah ana. Iya, ada itu syurut takfir dan mawani'ut takfir ada, cuman udahlah. Bukan udah dalam artian ini enggak penting, ini ada kepentingannya, cuman ana udah close untuk masalah itu. Ya, ana enggak membincangkan lagi untuk saat sini ya gitulah. Ya, syurut takfir ada, antum cari di Google dah. Ustaz, tapi kan ini berarti nyari ilmu dari Mbah Google, antum nyari ilmu dari Facebook sekarang. Beliau nanyanya ini Ustaz, kitab apa yang menjelaskan tentang itu? Oh. Oh, kalau nanya kitab boleh. Ana tadi udah mengkat sih ya. Itulah jeleknya menyalahkan sebelum tabayyun. Nah, tapi juga pertanyaan sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama nanyain itu juga. Alah, udah enggak jadi. Ternyata Anda yang menang di sini. Anda benar, alhaq. Iya. Anda benar, alhamdulillah. Anda tadinya udah mulai terpojok gitu yang. Ya. Ada kitab judulnya Takfir Al-Mu'ayyan. Anda punya kitab judulnya Takfir Al-Mu'ayyan. Ya, penjelasan tentang takfir al-mu'ayyan. Di situ juga dijelaskan tentang syurut dan mawani'. Tetapi ada rincian juga tentang jahal itu sebenarnya dirinci dari beberapa serpihan perkataan ulama, tapi bukan di kitab itu kalau nggak salah. Ada kitab namanya Takfirul Mu'ayyan. Coba cari di Google, cari PDF-nya mungkin kalau memang halal ya. Takfirul Mu'ayyan itu ada PDF. Anda nggak tahu PDF-nya ada apa nggak? Anda ada kitabnya khusus. Dia seperti ini, segede ini kitabnya, segede dawa Takfirul Mu'ayyan. Kemudian ada beberapa kitab yang berkaitan dengan itu, seperti ada kitab Aridatul Jahl. Ya, Anda lupa nama penulisnya, Aridatul Jahl. Tapi itu rinci banget, Aridatul Jahl itu rinci sekali. Ya. Hanya saja memang ada masalah tentang jahalnya insan tentang masalah usuluddin yang kadang-kadang itulah yang diperselisihkan jadinya. Ya, karena tidak dirinci dan tidak direfleksikan di negeri Indonesia ini, ikhwan. Indonesia ini sejujurnya tidak kita katakan kebanyakan orang pintar, enggak. Rata-rata orang yang jahil akan agamanya, dalam artian banyak yang belum begitu belajar agama, pun yang belajar pun belum tentu faham betul-betul. Kemudian yang ketiga, yang faham pun belum tentu mengamalkan dengan baik dan menyebarkannya. Ini yang masih muskilah. Di sini muskilah kita gitu loh. Jadi daripada kita mentakfir duluan, lebih baik kita mengislah duluan untuk menanamkan pada mereka pemahaman yang benar. Ya, begitu. Oke, cukup. Cukup. Kita cukup sampai sini, ikhwan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.